Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Nuh, seorang pemberita kebenaran. Firman Tuhan saya ambil dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Saudara-saudari, Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Ia memberitakan apa yang ia percayai dan apa yang ia laksanakan. Mengapa Nuh memberitakan kebenaran? Karena pada zamannya tidak ada seorang pun yang benar kecuali Nuh. Bumi penuh dengan kekerasan, seperti perampokan, pembunuhan, perzinahan, dan kelaliman. Bisa dikatakan ini adalah satu tragedi yang besar. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 di bagian yang terakhir, kita nampak bahwa Allah sesungguhnya menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mengekspresikan diri Allah sendiri. Allah juga mengamanatkan kuasanya kepada manusia, agar manusia bisa mewakili Allah untuk berkuasa di bumi ini, menguasai segala makhluk ciptaan yang ada. Saudara-saudari, Allah tidak menyuruh manusia bekerja atau untuk mendirikan satu misi. Maksud Allah adalah supaya manusia mengekspresikan Dia menurut gambar dan rupanya, dan memiliki kuasanya untuk mewakili Dia. Sayangnya, di 5 pasal berikutnya, pada Kejadian pasal yang ke-6, terhadap manusia, Allah mempunyai pandangan yang lain. Ketika pada Kejadian pasal 1, Allah melihat manusia, Allah begitu senang, Allah begitu berkenan kepada manusia. Sesungguhnya, Allah mengatakan bahwa manusia yang Dia ciptakan di Kejadian pasal 1 adalah sungguh amat baik. Tetapi ketika Allah pada Kejadian pasal 6 sekali lagi melihat manusia, manusia saat itu sudah menjadi bejat dan jahat tidak kepalang, sehingga Allah menyesal sudah menciptakan manusia. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sedemikian bobrok dan bejat, Nuh adalah seorang yang memberitakan kebenaran. Dia memberitahu orang-orang untuk menjadi benar terhadap Allah, benar terhadap yang lain, benar terhadap diri sendiri. Kalau tidak, penghakiman keadilan Allah akan menimpa mereka. Nuh memberitakan kebenaran semacam ini mungkin lebih dari 120 tahun lamanya. Ini ada di Kejadian pasal 6 ayat 3. Mungkin orang-orang banyak yang menganggap Nuh sebagai orang yang sakit jiwa. Mereka bisa saja berkata, "Hai Nuh, apa yang kau katakan? Apa maksudmu mengatakan bahwa air bah akan datang? Coba, pandanglah ke langit. Bukankah masih sama seperti biasanya?" Sangat mungkin selama 120 tahun itu, Nuh banyak menerima cemooh dan olok-olok. Saudara-saudari, ketika Nuh memberitakan kebenaran, ia juga membangun dan mempersiapkan bahtera. Ini tercatat di 1 Petrus pasal 3 ayat 20. Boleh jadi orang-orang juga berkata kepadanya, "Hai Nuh, apa yang sedang kau kerjakan? Engkau ini sudah gila, mengira air bah akan datang. Apa gunanya engkau membangun bahtera semacam ini? 300 hasta panjangnya, 50 hasta tingginya, bertingkat 3, sebuah pintu pada lambungnya, dan sebuah jendela yang menghadap ke langit. Ini sungguh menggelikan." Saudara-saudari, seandainya Anda adalah Nuh, maukah Anda tetap membangun sebuah bahtera semacam ini? Maukah Anda tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan? Maukah Anda berdiri teguh demi iman, dan oleh kasih karunia Tuhan, hidup benar sebagai saksi
yang melawan arus zaman yang demikian penuh dengan dosa? Bila itu terjadi, maka sangat mungkin seperti apa yang Nuh alami, yaitu banyak orang di sekitar yang mengolok-olok dia. Maka banyak orang di sekitar Anda, teman-teman Anda, bahkan orang-orang yang dekat dan orang-orang yang Anda cintai, bisa juga ikut mencemooh, ikut mengolok-olok, bahkan ikut menentang Anda. Betapa tidak mudahnya Nuh menempuh tahun-tahun yang panjang itu. Saudara-saudari, kita semua perlu menjadi Nuh hari ini. Marilah kita mengikuti jejak Nuh untuk mendapatkan kasih karunia, hidup bergaul dengan Allah demi iman, menerima wahyu, percaya kepada firman Allah, bersaksi kepada orang lain tentang apa yang kita percayai, dan menerapkan apa yang kita percayai. Saudara-saudari, Matius pasal 24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudari, sekiranya Anda dan saya, kita bisa menjadi Nuh hari ini, yaitu menjadi orang-orang Kristen yang taat dan setia memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur kepadamu. Tuhan, Engkaulah kasih karunia yang menopang dan menyelamatkan aku di zaman yang jahat ini. Tuhan, kiranya oleh kasih karunia itu, aku juga bisa menjadi Nuh hari ini, yaitu menjadi orang yang berdiri teguh demi iman, dan menjadi orang yang setia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekelilingku. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat dan syukurku hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.